Desa Gondomayit bagian kedua. Kuntilanak, mereka berdua mengucapkannya bersama-sama. Yang terjadi, yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Mas Damar dan tidak didengar Mas Erik menegaskan bahwa ada sesuatu yang ganjil. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Mereka berpikir bahwa mereka sudah aman. Sialan bau bunga Kamboja, kata Mas Erik. Mereka saling bertatap muka, dan tidak ada yang lebih mengerti Mas Erik seperti Mas Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Mas Erik untuk menekan perasaan takutnya. Terkadang Mas Damar merasa bahwa umpatan malah mendatangkan hal yang sebaliknya. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara ayam, munculnya aroma wangi bunga, dan kemudian berujung pada munculnya sosok di balik semak belukar. Mas Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Mas Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan perasaan penasaran yang besar. Mas Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Mas Erik. Dia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja. Sosok itu mengenakan baju yang terlihat seperti kain berwarna putih dan warnanya mencolok dalam kegelapan hutan. Mas Erik terus melihat sosok tersebut. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Mas Erik mengerti bahwa kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan karena lehernya patah. Saat itu Mas Erik sadar bahwa sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di dalam hutan. Mas Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya mereka sudah harus menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Mas Damar sudah tidak jauh lagi. Mas Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Mas Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Mas Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Mas Damar. Ada apa, Rik? Tidak ada apa-apa. Mas Damar tahu bahwa Mas Erik sedang berbohong. Mas Erik baru buka suara ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat. Tadi ada kuntilanak dalam kaget. Namun Mas Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat wajah Mas Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Mas Erik, dan Mas Erik menjadi lebih tenang selesai bercerita bagaimana ia melihat makhluk tersebut. Sekarang Mas Damar yang memimpin perjalanan. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam Mas Damar dan Mas Erik berada di area itu. Hal ini membuat mereka berpikir untuk menginap di sana, terlepas dari apa yang mereka alami malam ini. Mereka tiba-tiba terbangun dari tidur ketika terdengar suara hiruk pikuk di tempat tersebut. Mereka lalu mengikuti suara ramai itu. Mas Erik dan Mas Damar melihat orang-orang berjalan berjejer seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Mata Mas Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sana mereka baru sadar bahwa malam itu ada upacara pemakaman. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam hari seperti ini, pikir mereka berdua. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan tersebut. Mas Damar dan Mas Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu berjalan semakin jauh hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar
mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari mereka berjalan menempuh medan berat itu, bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahan. Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkan perjalanan. Diceritakanlah kondisinya dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar tidak tahu lagi harus berbicara apa tentang kondisinya ke Mas Erik. Gimana Mar? Bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Mas Erik. Ia memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Ketika ia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot tidak percaya atas apa yang dia lihat. Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang kecil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Mas Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. Tidak tahu Rick. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di bawah pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Alat kelamin Mas Damar membesar dan besarnya sendiri nyaris sama seperti kepala tanah. Mas Erik cuma berpikir satu hal, bahwa pasti jin gunung yang melakukan. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah gelapang malam. Ada hal yang aneh. Ia mendengar suara gamelan yang didengungkan, meski Mas Damar mendengarnya atau tidak. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang mendukung. Tak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Keranda mayat yang dipanggul pun terlihat asing bagi mereka. Keranda mayat yang digunakan biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Mas Erik dan Damar lihat ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai hiasannya. Mas Erik sadar bahwa rombongan itu sudah lenyap. Hal itu menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai sambil membawa keranda mayat di medan yang naik turun seperti ini? Merasa putus asa, Mas Erik akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Mas Damar terduduk dan berdaya. Ia berharap hal buruk ini segera selesai dan bisa segera keluar dari area antara ini. Ketika Mas Damar kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek tua dan di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Dan hal itu membuat Mas Erik bertanya-tanya. Dengan ragu ia lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal. Dia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Woltuk. Apa itu, Nek? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Woltuk itu adalah demit atau lembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencingi. Pada awalnya mereka berdua merasa ragu dan khawatir ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Karena keadaan saat itu benar-benar darurat, maka Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu menuju tempat tinggal si nenek. Selama perjalanan,
banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi dahulu kalau mau buang hajat atau apapun. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar. Termasuk Wang Gul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget dengan hal tersebut, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka kering, Wang Gul apa mbak? Si nenek berhenti, melihat jauh belakang di sana yang mungkin sesuatu. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah dan dari tadi dia mengikuti kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun menjawab, sembujo. Si nenek mengangguk. Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Lalu bagaimana Pak? Sampai kapan saya akan mengikuti? Biarkan saja. Nanti juga pergi sendiri, kata si Pak. Benar rupanya. Di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda. Lanjut ke bagian ketiga.